Agustus 2025 atas nama Lucky Septril Saputra Namo yang menyatakan meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025 pukul 11.20 WITA. 2 lembar visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah ND nomor 138 garing TU.01 8 Romawi 2000. Sebanyak 4 terdakwa kasus penganiayaan yang menewaskan Prada Lucky Namo dituntut 6 tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Militer 315 Kupang pada Kamis 11 Desember 2025. Auditor militer menyatakan seluruh unsur tindak pidana terbukti berdasarkan fakta di persidangan. Auditor bahkan meminta para terdakwa dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari Dinas TNI Angkatan Darat. Keempat terdakwa yakni Pratu dan Ki Ahmad, Pratu Emiliano Daraujo, kemudian Pratu Petrus Nongbrian, dan Pratu Aprianto. Mereka dituntut pidana pokok 6 tahun dikurangi masa penahanan sementara. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Pos Kupang, rekan Tari, silahkan laporan Anda. Selamat siang Tribuners, bersama dengan saya Tari Rahmaniar melaporkan langsung di Pengadilan Militer 315 Kota Kupang. Pada hari Kamis 11 Desember 2025, 4 terdakwa dituntut hingga 6 tahun penjara dan juga dipecat. Adapun 4 terdakwa yang penganiayaannya menewaskan almarhum Prada Lucky Namo yaitu adalah Pratu dan Ki Ahmad Ahda yang dituntut pidana pokok dengan 6 tahun penjara dikurangi selama terdakwa akan menjalani penahanan sementara, serta pidana tambahan yaitu dipecat dari Dinas Militer TNI Angkatan Darat. Sementara itu terdakwa 2 yaitu Pratu Emiliano Daraujo juga dituntut dengan pidana pokok 6 tahun penjara dan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara serta tambahan dipecat dari Dinas Militer TNI Angkatan Darat. Terdakwa 3 Pratu Petrus Nongbrian Semi juga dituntut pidana pokok 6 tahun penjara dan juga dipecat. Sementara Pratu 4 Pratu Aprianto Rede Raja yaitu 6 tahun penjara dan juga pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer TNI Angkatan Darat. 4 pelaku itu juga akan membayar restitusi sebesar 544 juta sehingga masing-masing terdakwa sebesar 136 juta. Dalam pembacaan tuntutan untuk berkas 42/K, auditor menegaskan bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi berdasarkan fakta persidangan. Adapun 5 unsur yang yang terpenuhi yaitu militer, di mana mereka 4 terdakwa itu adalah anggota militer. Yang kedua, mereka melakukan dalam kedinasan. Yang ketiga, dengan sengaja memukul atau menganiaya anggota. Yang keempat, menyebabkan kematian. Serta yang kelima, dilakukan secara bersama atau sendiri-sendiri. Pada sampai dengan jam 1.25 waktu Indonesia Tengah, Majelis Hakim akan menjadwalkan sidang berikutnya untuk mendengar pembelaan dari para terdakwa yang sebelum menentukan putusan akhir pada Rabu tanggal 17 Desember 2025. Sekian informasi dari saya, kami melaporkan. Sidang pada hari ini Kamis tanggal 11 Desember 2025 berdasarkan segala sesuatu yang kami rekomendasikan, maka telah cukup terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa para terdakwa telah melakukan tindak pidana militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul, menumbuk seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya yang mengakibatkan mati dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang kami dakwaan dalam dakwaan primer. Sebentar Bapak Auditor. Para terdakwa sikap sempurna. Oke. Silakan Bapak Auditor. Yang terhormat Hakim Ketua dan para hakim anggota yang kami hormati, tim penasihat hukum terdakwa. Oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak kami buktikan lagi. Sebelum meningkat pada bagian akhir dari tuntutan ini, izinkan kami mengutarakan hal-hal yang langsung maupun tidak langsung ada pengaruhnya terhadap dakwaan kami. Yaitu pertama, motif. Para terdakwa memberikan pembinaan almarhum Prada Lucky Saputra Namo dan Prada Richard Junito Mulyan karena diduga ada indikasi penyimpangan seksual. Namun dalam melakukan pembinaan tersebut, para terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya sehingga melakukan melebihi dari batas-batas yang ditentukan dalam pembinaan. Kedua, hal yang memberatkan yaitu pertama,
Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan Sabta Marga, Sumpah Prajurit dan Lapan Wajib TNI. Kedua, perbuatan para terdakwa dapat merusak citra TNI secara umum dan Yonim TP 834 secara khusus di mata masyarakat. Para terdakwa ketiga melakukan pemukulan terhadap almarhum Prada Luki Septil Saputra Namo dan Prada Richard Junim Pembulan dalam pengaruh minuman keras. Hal yang meringankan, para terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun hukuman disiplin. Kedua, para terdakwa menyesali perbuatannya. Sidang pengadilan yang kami muliakan, sampailah kini pada bagian akhir tuntutan kami. Berdasarkan uraian-uraian di atas, kami mohon agar Pengadilan Militer 315 Kupang menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana militer yang dalam dinas dengan sengaja menumbuk, memukul atau dengan cara lain menyakitinya yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 ayat 1 junto ayat 3 KUHPM, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sidang pengadilan yang kami muliakan dengan mengingat pasal 131 ayat 1 junto ayat 3 KUHPM, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, pasal 26 KUHPM serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan. Kami mohon agar para terdakwa dipidana sebagai berikut. Terdakwa 1, Ratu Ahmad Ahda, pidana pokok penjara selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara. Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer CQ TNI Angkatan Darat. Terdakwa 2, Ratu Emiliano de Araujo, pidana pokok penjara selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara. Pidana tambahan dipecat dari Dinas Kemiliteran CQ TNI Angkatan Darat. Terdakwa 3, Ratu Petrus Nongbrian Semi, pidana pokok penjara selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara. Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer CQ TNI Angkatan Darat. Terdakwa 4, Ratu Aprianto Rede Raja, pidana pokok 6 tahun penjara dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara. Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer CQ TNI Angkatan Darat. Para terdakwa membayar biaya restitusi atas permintaan keluarga atau ahli waris korban almarhum Prada Luki Septil Saputra Namo sesuai perhitungan LPSK yang dikirim dengan surat LPSK nomor R-7243-5.2.HSK R-LPSK-11/2025 tanggal 28 November 2025 perihal pengajuan permohonan restitusi terhadap para terdakwa sebesar Rp504.625.070 sehingga masing-masing terdakwa sebesar Rp136.156.267.50. Fotokopi surat LPSK terlampir berikut di dalam tuntutan kami. Kami mohon agar barang bukti berupa surat 3 lembar visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Airamo nomor 400.7.3.4 RSUD Airamo /154408/2005 tanggal 9 Agustus 2025 atas nama Luki Septil Saputra Namo. Kedua, 1 lembar surat kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Airamo nomor 400.7.3.4 RSUD Airamo 15008/2025 tanggal 6 Agustus 2025 atas nama Luki Septil Saputra Namo yang menyatakan meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025 pukul 11.20 WITA. 2 lembar visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah ND nomor 138/TU.01UM 8 Romawi 2025 tanggal 8 Agustus 2025 atas nama Richard Juminton Bulan. 4, 1 lembar fotokopi legalisasi surat pernyataan dari saudari Resepriania Paulina Mirpe tanggal 7 Agustus 2005 yang menyatakan menolak untuk dilakukan otopsi terhadap almarhum Prada Luki Septil Saputra Namo. 5 lembar foto luka-luka almarhum Prada Luki Septil Saputra Namo. 1 lembar screenshot warna gambar luka-luka Prada Richard Juminton Bulan tetap dilekatkan dalam berkas perkara. Berupa barang A. 1 batang potongan selang warna biru panjang sekira 40 cm, 1 potong celana olahraga,
pendek warna hitam milik almarhum, 3 1 botol minyak gosok cap nona mas, 4 1 buah kotak nasi Tupperware, 5 1 buah batu warna abu yang digunakan untuk menghaluskan cabai, 6 1 buah botol air kemasan, 7 1 buah hanger besi warna ungu, 8 1 pasang sandal jepit warna ungu. Untuk barang bukti celana pendek olahraga dikembalikan kepada keluarga korban. Untuk barang bukti yang lain dirampas untuk dimusnahkan. Membebani para terdakwa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.